Jadi barusan Mas Halili mengatakan tidak percaya begitu ya, kurang lebih ya Mas Halili ya, atau skeptis Ya, apapun lah istilahnya kepada pengawas pemilu begitu. Dan kalau bicara soal ASN, ini kan sebetulnya pelaksanaan pemerintahan itu juga harus diawasi oleh Ombudsman, lembaga tempat Anda berada Pak Robert. Anda melihat kalau ada dugaan penyelewengan oleh aparatur sipil negara ini, Ombudsman mendapatkannya juga atau melakukan investigasi sendiri, atau Ombudsman memang masih menunggu saja sampai saat ini? Bagaimana Pak Robert? Ya, pertama Mas Leonard, buat Ombudsman pemilu itu adalah peristiwa pelayanan publik, sehingga itu juga menjadi bagian dari pengawasan kami. Ya. Pelayanan publik dalam bidang politik itu namanya pemilu, ya. Itu satu. Kemudian kedua adalah terkait dengan pengawasan, kami berfokus pada dua ranah pengawasan. Satu, pengawasan terkait dengan netralitas aparatur, ya, aparatur pelayanan publik, khususnya aparatur sipil negara. Dan kedua adalah terkait dengan distribusi bansos. Nah, yang menarik ini Mas Leonard, yang pertama ini terkait netralitas ASN khususnya, begitu ya. Yeah. Kita kalau ke lapangan itu sangat kelihatan betapa masif dan vulgarnya pelanggaran. Tetapi yang menarik adalah yang dilaporkan ke Bawaslu maupun KSN itu justru tidak begitu banyak, Mas Leonard. Itu data menunjukkan begitu. Jadi ini juga menjelaskan yang tadi disampaikan Mas Halili bahwa apakah ada distrust, ketidakpercayaan atau skeptisisme atau apa begitu yang membuat kemudian masifnya dan vulgarnya pelanggaran netralitas, tetapi proses penanganan oleh lembaga resmi seperti Bawaslu maupun KSN itu justru tidak begitu banyak. Artinya input atau laporannya itu tidak begitu besar gitu. Ini juga refleksi ya. Mungkin juga karena saya harus katakan bahwa Bawaslu dan KSN sendiri juga mungkin tidak begitu efektif dalam menangani atau menindaklanjuti hasil laporan atau pengaduan. Kita bisa membaca ketidaktegasan dalam memanggil para dalam tanda kutip pihak terlapor atau teradu gitu ya. Atau juga mungkin ada rasa skeptis terhadap netralitas para penyelenggara sendiri dan sebagainya. Nah, ini juga catatan kami karena Ombudsman dalam konteks pengawasan pemilu khususnya terkait para penyelenggara pemilu dan aparatur negara, cara kerjanya gini Mas Leonard ya, yang melakukan pengawasan langsung di lapangan itu adalah Bawaslu. Bawaslu kemudian memproses itu ketika terkait ASN tentu ke pejabat pembina kepegawaian PPK dan melalui KSN gitu kan. Nah, Ombudsman sebenarnya dalam MOU kita bersama Bawaslu dan KSN tahun lalu, kami dalam kerangka sinergi pengawasan, kami ditempatkan sebagai pengawas atas lembaga pengawas. Artinya dua lembaga pengawas ini, KSN dan Bawaslu bekerja, lalu kami mengawasi mereka. Nah, ini yang disampaikan Mas Halil tadi menjadi catatan buat kami untuk nanti kita sampaikan apa-apa saja yang menjadi hambatan bagi teman-teman aktivis masyarakat sipil yang membuat kemudian akhirnya pengaduan di Bawaslu dan di KSN itu tidak begitu banyak. Padahal kita kalau yang bergerak ke daerah ini Mas Leonard, kita tahu benar itu sangat banyak. Apakah yang terkait dengan birokrasi berpolitik, artinya birokrasi yang ikut-ikutan dalam politik, atau politisasi birokrasi, artinya politik yang mengintervensi birokrasi. Nah, ini kalau birokrasi berpolitik kita butuh pengawasan, tapi ketika politisasi birokrasi maka perlindungan terhadap ASN itulah yang menjadi penting. Nah, dua-duanya ini tampaknya tidak begitu optimal. Pak Robert, hanya ingin menyegarkan lagi pemahaman kita bersama, ketika ada laporan atau melakukan investigasi sendiri, hasil dari penelusuran atau penelitian Ombudsman itu dilaporkan kepada siapa Pak? Bentuknya apakah bisa menjadi sanksi bagi para pelanggar atau memang hanya rekomendasi saja yang boleh diikuti, boleh tidak Pak Robert? Ya, jika itu berpengaruh kepada pelayanan publik, Mas Leonard, pengaruh kepada pelayanan publik itu dua hal yang kita jadikan batu uji. Satu, terjadi tidak diskriminasi layanan publik karena berbeda warna, berbeda pula kualitas pelayanan misalnya. Kemudian kedua, apakah karena ikut-ikutan berpolitik lalu sikap profesionalisme mereka dalam bekerja itu lalu kemudian menurun misalnya. Nah, profesionalisme pelayanan publik dan kemudian diskriminasi pelayanan ini yang menjadi batu uji kita. Kalau itu
sampai terjadi dan kita sudah menangani beberapa. Kalau itu sampai terjadi maka Ombudsman langsung mengambil tindakan. Tetapi jika itu hanya sebatas pada tahap elektoralnya, artinya tidak netralnya itu lebih berpengaruh pada soal keadilan dalam proses elektoral, maka kemudian kita meminta kepada PPK, dalam hal ini adalah kepala daerah, maupun kalau di pusat itu menteri atau kepala lembaga, untuk kemudian mengambil tindakan. Tapi memang begini Mas Leonard ya, ini seperti lingkaran setan juga gitu ya. Kita meminta PPK, pejabat kepala daerah ataukah menteri ataukah kepala lembaga, ini juga sesuatu yang dilematis karena tanpa komitmen yang kuat di level para pimpinan ini dan tanpa kemudian teladan yang kuat, maka dia akan sulit untuk mengambil tindakan tegas gitu. Jadi tindakan tegas hanya akan bisa diberikan kalau menteri, kepala lembaga hingga pejabat kepala daerah itu juga punya komitmen dan juga memberikan teladan. Jika mereka sendiri tidak netral, nah ini kemudian akan menjadi contoh yang membuat kemudian tindakan tegas itu tidak akan muncul. Bahkan pada sisi lain Mas Leonard, saya sampaikan bahwa tugas para pejabat pembina kepegawaian ini bukan sekedar pengawasan tapi juga perlindungan. Karena tidak netralnya ASN itu bukan sekedar karena birokrasinya berpolitik, tapi juga karena politisasi birokrasi. Nah dalam kerangka ini perlindungan apa yang kita berikan kepada ASN yang kemudian terintimidasi oleh kekuatan-kekuatan politik untuk membuat dia lalu tidak netral, lalu kemudian ikutan dalam mobilisasi para rekan-rekan ASN-nya, terlibat dalam distribusi bansos yang tidak benar gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ini tentu butuh perlindungan agar mereka kemudian terjamin juga. Kalau tidak, ya akhirnya ASN itu dalam situasi terintimidasi seperti itu, pilihannya ya rasionalnya itu ya dia akan ikut ketimbang dia kemudian tidak ngapa-ngapain, yang malah kemudian dituding bahwa dia kemudian tidak berkontribusi dan itu sesuatu yang tidak bagus untuk karir mereka juga gitu. Saya menganalogikan apa yang terjadi sekarang ini bahwa Bapak seperti pertandingan sepak bola, ketika ada dugaan kecurangan, wasit jelas-jelas melihat ada kecurangan, tapi terus-terusan minta pandangan atau bantuan video, VAR begitu. Dan itu akhirnya nanti menunda waktu, mencoblosnya sudah selesai. Pertanyaannya Mas Halili, apa gunanya kemudian laporan-laporan atau temuan-temuan Anda ini kalau kemudian tidak bisa mencegat orang-orang yang berpotensi atau diduga curang? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.